Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pekerjaan pembangunan layang LRT Jakarta dari Velodrome sampai ke arah Manggarai telah memasuki bulan ke-8 sejak di groundbreaking pada akhir Oktober tahun lalu. Di sini sudah banyak progres dari pekerjaan yang dilakukan, termasuk tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang sudah berdiri bahkan sudah tersambung menggunakan girder-girder di antara kedua pilarnya, baik menggunakan girder beton ataupun juga menggunakan girder baja. Di lokasi ke arah ujung perempatan Arion Mall ataupun Pemuda Rawamangun, pilar-pilar tersambung dengan girder bahkan sudah dilakukan pengecoran di bagian atas untuk menjadi dek ataupun lantai yang nantinya bisa ditempatkan rel kereta layang LRT Jakarta. Bahkan di bagian kedua sisi dari lantai dek ini juga sudah mulai dibuatkan pagar dan ada besi-besi fabrikasi yang disiapkan. Menjelang ke arah perempatan Pemuda ataupun juga di depan Mall Arion, nantinya jalur akan turun dan berbelok melengkung ke arah utara tersambung dengan stasiun LRT Jakarta Velodrome. Nah, kurang lebih desain yang kita bisa lihat adalah seperti ini, walaupun jembatan penyeberangan orang yang ada yang tersambung dengan stasiun Velodrome dan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun berada di sisi timur. Rangkaian kereta nantinya mungkin akan ditambah gerbongnya ya. Kalau tidak salah akan menjadi 5 gerbong dengan kapasitas angkut yang lebih banyak dibandingkan dengan 2 gerbong yang ada sekarang. Mengingat jalurnya itu akan diperpanjang dari Pegangsaan 2 sampai ke arah Manggarai. Bahkan nanti akan diteruskan sesuai rencana menuju ke Dukuh Atas. Untuk rangkaian kereta ataupun rolling stocknya di sini dibuat oleh Hyundai Rotem ya, yang saat ini beroperasi. Nanti apakah akan menggunakan kereta ya LRT Jakarta buatan dalam negeri PT Inka, kemudian terintegrasi dengan sistem komunikasi Hyundai Rotem yang sudah ada, atau tetap menggunakan rangkaian kereta Hyundai Rotem menambah gerbong dan terintegrasi dengan sistem komunikasi Hyundai Rotem yang telah ada, kita belum mengetahui. Di bagian bawah di sini kita dapat melihat ada satu rel tambahan yang namanya juga rel ketiga, berfungsi untuk mengalirkan arus listrik sebagai pencatu daya penggerak rangkaian kereta. Baik, di pinggir Jalan Pemuda di sini kita juga dapat melihat adanya girder baja yang masih dipersiapkan untuk disambungkan satu sama lain. Tadinya ada segmen-segmennya, kemudian membentuk girder yang panjang dan dinaikkan oleh kren, diangkat ke atas sehingga tersambung di antara pilar-pilar yang ada. Nah, biasanya untuk girder baja, jarak antar pilar yang disambungkan itu lebih jauh ya dibandingkan dengan girder beton. Tapi ada juga beberapa lokasi yang girder betonnya juga panjang. Ini contohnya girder baja ya di bagian atas, tapi ini dipergunakan untuk jalan tol. Dari arah perempatan Ahmad Yani ataupun titik pertemuan Jalan Pemuda, Pramuka, dan Jalan Ahmad Yani. Di sini kita melihat pekerjaan ke arah UNJ, ke arah timur, belum ada yang signifikan tiangnya berdiri. Namun proses yang berlangsung adalah pekerjaan pembuatan bore pile. Nah, bore pile tersebut nantinya akan menjadi pondasi ya yang dipakai sebagai penguat dari pilar-pilar yang akan berdiri ke atas dan membentuk layang LRT Jakarta setelah dipasangkan girder-girder di antara pilar-pilar tersebut. Pekerjaan bore pile sendiri itu adalah membuat tiang pancang yang ada di dalam tanah dengan cara mengebor. Ya, proses boring dilakukan oleh rotary drilling rig yang ada di samping ini, dibor sedikit kemudian dimasukkan pipa besi. Pipa tersebut bernama casing dan
pipanya ditekan sampai ke dalam tanah ke kedalaman tertentu. Kemudian tanahnya dikeluarkan kembali dan dimasukkan besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi yang sudah dibentuk menjadi bulat. Kemudian dilakukan pengecoran ya. Nah, pengecoran tersebut akan menjadikan tiang beton di dalam tanah dengan cara berproses. Biasanya tiang-tiang pancang itu dicetak atau precast baru dibawa ke lokasi. Namun yang ini memang dibuat dengan urutan pekerjaan tertentu. Baik, kita sudah sampai di halte Transjakarta UNJ ya. Di sini halte ini kita belum tahu akan tersambung dengan stasiun LRT Rawamangun atau tidak. Yang jelas yang tersambung, yang terintegrasi adalah halte Transjakarta Kayujati ataupun Sunan Giri. Tampak di bagian kanan ini ada pekerjaan pembuatan dari tiang ya ataupun pilar kolom layang LRT Jakarta karena sudah ada besi fabrikasi yang disiapkan untuk dilakukan pengecoran. Secara desain dari stasiun LRT Rawamangun nantinya ke depan ya akan terhubung juga dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Halim. Saat ini yang menjadi prioritas adalah melanjutkan jalur LRT Jakarta dari arah Pegangsaan 2 Velodrome sampai ke arah Manggarai. Tipikal stasiunnya ya kurang lebih seperti ini desainnya. Ada akses dari pinggir jalan, kemudian ada anak tangga, ada lift, ada eskalator yang dapat dipergunakan oleh masyarakat sehingga bisa masuk ke area stasiun. Stasiunnya sendiri berada di bagian tengah, tidak ada tiang yang menyangga di kedua kiri kanannya atau kedua sisinya. Nah, harapan kita bersama layang LRT Jakarta dapat diteruskan sampai ke Duku Atas dikarenakan sudah ada berbagai macam moda transportasi di sana yang terintegrasi, termasuk LRT Jabodebek yang sudah dapat mengangkut banyak penumpang ya sampai ke Cibubur Bekasi. Ada MRT Jakarta dari arah Lebak Bulus bahkan sedang diteruskan sampai ke arah kota, dan yang kita tunggu MRT fase 3 dari Balaraja sampai ke Cikarang walaupun yang dibangun adalah di pusat kota Jakarta terlebih dahulu. Dengan terintegrasinya LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KAI ya, KRL yang ada di stasiun Sudirman, kereta bandara, MRT, kemudian bis Transjakarta tentu sangat memudahkan mobilitas masyarakat Jakarta menuju ke pusat kota dan juga kembali ke rumah ataupun lokasinya masing-masing. Dari itu, Duku Atas akan menjadi kawasan transit oriented development yang paling besar dan paling lengkap di Jakarta. Kita akan bergerak ke arah pembangunan stasiun LRT Rawamangun, dan nampaknya di bagian atas di sana juga sudah ada tulang-tulang ya di samping dari rangka baja di bagian bawah yang akan menjadi lantai. Kemudian besi-besi fabrikasi di sini nanti akan ditutup dengan berbagai material sehingga bagian dalam dari area yang ditutup tersebut membentuk seperti kotak ataupun kolom yang akan dimasukkan material beton ataupun material untuk pengecoran. Lalu akan menjadi tiang beton seperti ini nih yang ada di depan ya. Area ini yang jelas pasti akan menyempit dikarenakan jalan itu terpakai sebagian lajurnya untuk keperluan pembangunan layang LRT Jakarta. Ini ada satu kren yang bisa kita lihat dan jumlah lajur yang tersisa bahkan ada yang hanya satu lajur terutama di bagian bawah
area stasiun yang sedang dikerjakan. Rangka-rangka dari lantai stasiun yang terbuat dari baja itu bahkan ditopang di kedua sisinya di pinggir jalan sehingga memakan bagian dari badan jalan. Dari itu bagi sahabat On Road Indonesia, kembali kami menghimbau untuk menghindari area-area di sekitar kawasan-kawasan pembangunan stasiun dan juga pilar-pilar yang memang aktivitasnya sangat banyak dan luas ya, karena pagar ataupun panel kemudian barrier beton itu sudah sampai di arah pinggir jalan ya, memakan 2 lajur dari jalan tersebut, terutama di pagi hari dan juga di sore hari. Area stasiun di sana kita dapati ada kren-kren tentunya untuk mengangkat material-material terkait dengan penyelesaian dari stasiun sendiri. Kemudian untuk keselamatan kerja ataupun keselamatan masyarakat yang ada di sini, para pengguna jalan, maka bagian atas bagian area rangka-rangka ditutupi dengan net ataupun jejaring yang berwarna hijau. Jadi material-material yang ada dari sisi atas ya tetap tidak jatuh ke bawah dengan mudah, namun ditangkap oleh si net ini agar tidak mengenai kendaraan-kendaraan yang lewat. Terdapat besi-besi scaffolding yang masih banyak dipergunakan untuk keperluan pengecoran, keperluan mengangkat material, pemasangan dari material-material untuk membuat kolom ya sampai ke arah atas. Sudah ada rambu-rambu peringatan di sini, hati-hati penyempitan jalan kanan kiri. Jadi bagi masyarakat yang lewat di sini tidak melakukan menyalip kendaraan yang ada di depannya, karena di bagian ujung itu akan sama dan malah akan memperlambat arus kendaraan pada saat kembali masuk ke jalur yang sudah dibuka. Baik, kita sudah berada di bawah dari stasiun LRT Rawamangun. Di sini di bagian kiri terdapat penyangga-penyangga dari besi-besi scaffolding yang disusun, ada juga rangka-rangka baja. Jadi memang jalannya hanya tinggal satu yang bisa dilewati. Di sebelah kanan ini adalah halte Transjakarta Kayujati yang akan tersambung dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Nah, kesini nih menyeberang di lampu merah ya, kemungkinan akan menggunakan girder baja ya, seperti ini nih, karena cukup panjang dan cukup jauh. Ada para pekerja di sana masih merakit dan menyambungkan baja-baja ini sehingga membentuk satu girder yang panjang. Nantinya di sini di perempatan Pemuda Rawamangun di depan Arion Mall akan ada lengkung yang kita lihat, mungkin tidak sepanjang lengkung LRT Jabodebek yang ada di perempatan Kuningan, tapi itu akan digunakan oleh kereta LRT Jakarta melintasi kawasan Velodrome sampai ke arah Pemuda menuju Pramuka, menuju ke arah flyover Pramuka, Jalan Tambak, dan sampai di Manggarai. Tepat di depan Arion Mall sama, di sini tinggal satu lajur, kemudian satu lajur bagian kiri dipakai oleh bajai nampaknya parkir, kemudian ada juga yang berjualan. Di bagian atas kita dapat lihat lantai-lantai ataupun dek. Di sini sudah ada pagarnya di sisi yang arah selatan, kemudian ada beberapa lagi bagian dek yang masih dicor ya, ada yang menunggu kering. Mungkin yang seperti yang ini tinggal nanti dilengkapi dengan pagar di kedua sisinya. Sambungan dari pilar yang ada di sini dapat kita lihat agak panjang ya, karena melintasi halte Transjakarta Velodrome. Nampaknya tidak ada tiang di sini, namun akan menggunakan girder baja seperti yang kita lihat di Ahmad Yani Bekasi. Jadi halte Transjakartanya akan dilewati oleh girder-girder yang tersambung di antara kedua pilar yang di bagian atasnya adalah yang LRT Jakarta. Kren-kren di sini nampaknya kren-kren yang cukup besar dengan kemampuan pengangkatan material mungkin ratusan ton ya, dikarenakan adanya girder baja tadi, kemudian juga girder beton yang cukup panjang.
Area ini tidak ditutup dengan barrier beton dan juga panel, mungkin ya karena truk, kemudian mungkin alat-alat berat lainnya akan mobilitas di sepanjang bawah dari pilar-pilar ini. Jadi bisa aja keluar ke jalan atau berada di dalam area kawasan pembangunan. Agar mudah mobilitas alat-alat berat dan juga kendaraan-kendaraan besar yang ada di sini, maka yang dipasang adalah barrier-barrier plastik ya, sehingga mudah dipindahkan dan tentunya bisa dilewati. Satu kendaraan baru saja masuk ke area pembangunan membawa beton-beton yang sudah dicetak nampaknya. Baik, kita lanjutkan lagi perjalanan kembali ke arah Ahmad Yani. Ya, di sini di perlintasan lampu merah kemungkinan akan dipasang girder baja itu. Lalu krennya malah bagian belakangnya memang berada di pinggir jalan ya ini. Penyempitan kembali terjadi. Jadi mudah-mudahan ya semoga pekerjaan pembangunan layang LRT Jakarta dan keseluruhan LRT Jakarta dapat selesai, tersambung dari Velodrome sampai ke arah Manggarai, dan nanti di tahun 2026 area ini tidak lagi padat ya, dan masyarakat bisa pindah moda transportasi menggunakan LRT Jakarta ketimbang memakai kendaraan pribadi menuju ke pusat kota Jakarta. Hari ini adalah hari Minggu dan kita lihat para pekerja cukup aktif ya di area ini. Ini satu truk membawa rangka-rangka besi nampaknya. Di bagian depan kita sudah bisa melihat rangka-rangka dari stasiun LRT Rawamangun. Posisi dari stasiun ini tidak begitu dekat dengan stasiun Velodrome dan juga tidak begitu dekat ke arah stasiun Pramuka BPKP. Jadi pas di tengah lah. Sama dengan kondisi yang ada di sisi utara, di sini semuanya menerapkan standar keamanan untuk menahan dari material-material jatuh ke bawah, yaitu menggunakan net yang berwarna hijau ataupun jaring-jaring. Mudah-mudahan yang lantainya selesai, nanti scaffolding yang ada di bagian kiri sebagai penyangga juga akan dibuka dan jalan bisa lebih lebar kembali. Ke arah ujung jalan Ahmad Yani yang ada di sana, di sini beberapa tiang sudah mulai berdiri dan pondasi-pondasi sudah ada ya, tinggal meluruskan besi-besinya ke atas, melakukan pengecoran dan membentuk tiang. Ada yang modelnya kayak segitiga ke arah atas, ada yang memang modelnya kotak. Di bagian dalam area tadi kita bisa lihat ada besi bulat pipa, itu adalah casing. Casing itu dipakai untuk pekerjaan pembuatan bore pile. Jadi tiang-tiang panjang yang memang dibuat di dalam tanah untuk menguatkan pondasi dari tiang-tiang ataupun pilar-pilar LRT Jakarta. Nanti yang menarik untuk kita lihat di area ini adalah crossingnya dengan tol dalam kota yang dari arah Priuk ke arah Cawang dan sebaliknya, kemudian ke arah Pramuka. Kemungkinan layangnya akan tinggi di sekitar sini dan akan turun sampai di stasiun LRT Pramuka BPKP. Pekerjaan pembuatan bore pile ataupun tiang-tiang pancang sebagai penguat pilar ada di gambar ini nih. Jadi pertama akan dibor terlebih dahulu sedikit, dimasukkan pipa, kemudian dibor secara keseluruhan, dimasukkan kembali besi fabrikasi dan dicor. Setelah dicor kuat, maka pipanya akan dikeluarkan.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.